Kita ya Lalwaton dulu dipimpin oleh Gus Bagus. Jadi luar biasa kita kedatangan Gus Bagus ini adalah salah satu calon wali kota Bogor juga ini. Jadi ada keberanian kader Banser, ketua LPNU mau nyalon wali kota tahun depan. Dipimpin sama Gus Bagus. Pilih semua. Baik, terima kasih. Jadi semangat lagi nih, Gus. Terima kasih juga ke pemateri yang sudah bertahan, Pak Yudi dari Pegadaian, amanat Pak Haris ya. Oh Yakna, Bang Inten Kango NU, juga Gus Bagus, terima kasih. Terutama juga untuk para peserta masih bertahan karena ini sesi terakhir sebelum rakercap. Kita akan mendengarkan pemaparan karena ini saling berkaitan antara Presdir PT Bagus Multikarya Nusantara ini karena produk 9 bahan pokok mudah-mudahan bisa diserap oleh para bapak-bapak untuk ke daerah khususnya penggerak-penggerak LPNU di tiap kecamatan. Untuk seseluasanya saya langsung waktu diberikan kepada Gus Bagus, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin para yai, para gus, Ketua LPNU Tasikmalaya Kabupaten, dari sahabat dari Pegadaian, para sahabat mungkin Ansor, Patayat, Muslimat yang ada di Aula PCNU Tasikmalaya. Hari ini bisa silaturahmi, alhamdulillah sangat senang bagi saya bisa hadir di Tasikmalaya ini. Kebetulan saya juga sebenarnya rumahnya juga jauh dari sini. Saya rumah di Ciamis juga. Jadi nggak ada di Tasikmalaya sebenarnya. Ada rumah di Sumedang juga ada. Di Bogor juga ada. Jadi saya ini Puja Kusuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Tapi menantu dari Sunda saya itu. Jadi ada istri saya itu yang satu di Bogor, ada yang di Ciamis dan ada di Sumedang. Jadi murni, jadi menantunya orang Sunda, murni asli. Ya, oke, Poro Yai, Poro Gus, ya apa, para ketua. Intinya hari ini kita silaturahmi membahas tentang eh, program-program ekonomi dalam rangka musyawarah kerja cabang 2023 ya ketua ya, ya LPNU.
gitu. Kebetulan tadi juga dihadirin para kiai, ketua Tanfidz, apa PCNU Tasikmalaya, juga ada ketua VW LPNU eh, Jawa Barat gitu. Dan perkenalkan saya ini memang juga pengurus LPNU. Jadi saya pengurus LPNU ada di Jawa Barat, maksudnya di Bogor, Kota Bogor. Saya juga pengurus LPNU di Lampung juga. Jadi merangkap-merangkap jabatan saya itu. Dan saya juga di PBNU juga bantu mengurus juga di PBNU begitu. Jadi bantu sekjen lah di bidang administrasinya di LP PBNU. Saya juga kader kader Ansor, tapi sudah pensiun. Sekarang profesor, Profrolan Pemuda Ansor. Tapi nggak habis khidmatnya di Ansor, saya berkhidmat di Banser. Sampai saat ini menjadi kader Banser, bahkan menjadi penasihatnya PP Ansor itu di pusat. Gitu. Jadi sampai sekarang saya tetap khidmat di Banser. Jadi satu-satunya Banser yang apa namanya, yang ngurusin ekonomi, ya se-Indonesia itu saya. Jadi nggak ada, yang lain nggak ada. Jadi yang ngurusin ekonominya NU satu-satunya Banser itu cuma saya. Ya yang lain mungkin dari PMII, dari Ansor, tapi yang dari Banser nggak ada. Boleh sampai tanya sama ketua, tidak ada dari Banser itu ngurusin LPNU, hanya saya. Se-Indonesia hanya saya. Gitu. Bahkan di grup itu, saya di grup nasional sebagai proposnya malah. Saya ini memang di Banser juga dipropos. Jadi proposnya Banser, saya juga di grup itu sebagai propos. Jadi yang disiplinkan para kiai di grup itu kalau apalagi tahun musim-musim politik ini, jadi ada yang di sini bela ini, yang ini bela itu, promosi caleg ini, caleg itu, saya sikat, saya babat kalau di grup itu. Jadi nggak ada lagi. Jadi NU itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Jadi silahkan mau politik di luar dari grup ekonomi, silahkan. Tapi jangan di grupnya NU. Jangan di grupnya ekonomi. Jadi di luar silahkan. Jadi kita semuanya saudara, kita semuanya sahabat, kita semuanya keluarga. Jadi kalau ada yang di sini nanti ngomongin caleg A, caleg B, caleg C, ya jadi akan apa namanya setigang, akhirnya akan sama-sama tersinggung nanti. Gitu. Jadi biar enaknya di ekonomi itu ya ekonomi. Kalau mungkin ketua ini lagi misalkan nyalek dari partai A, misalkan, ya silahkan di luar dari ekonomi. Tapi kalau program-programnya beliau sebagai caleg mendukung ekonominya umat, apalagi umat Nahdliyin, ya lebih bagus, ya kan? Itu yang kita harapkan gitu kan. Betul nggak ketua? Ya kan? Jadi nanti ketua kalau menjadi caleg, kalau berhasil terpilih lagi, ya jangan lupakan umat, jangan lupakan, nah apalagi bikin program yang untuk kemaslahatan umat, untuk warga Nahdliyin khususnya, ya ketua ya. Gitu. Jadi kali ini saya membahas masalah ekonomi umat, ekonomi kerakyatan, bahwa kita kemarin waktu Rakernas LP PBNU di Sahid, ketua hadir ya. Ya itu kebetulan saya itu punya program, program saya itu ekonomi umat, ekonomi kerakyatan. Nah kebetulan 1 tahun sebelumnya saya udah jalankan program itu. Lah PBNU bikin program ekonomi umat itu setelah 1 tahun saya punya programnya. Jadi secara kebetulan PBNU punya program, punya visi sama dengan saya. Cuma bedanya ya PBNU eh, banyak yang diurusin, jadi mungkin tidak fokus karena masing-masing punya kesibukan, punya program. Jadi kalau saya, program saya itu sudah berjalan 1 tahun lebih dan alhamdulillah sudah berjalan di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Raya, Jawa Barat, Jawa Barat, Kulon, bagian Kulon, Bogor Raya dan sekitarnya sudah berjalan cukup bagus. Saat ini sampai ke Sumatera Raya. Kita program-programnya itu ya sama ini banyak kerjasama dengan istilah itu 9 kobra. Kalau lebih boomingnya 9 naga. Kalau saya bilang itu 9 kobra. Jadi virusnya sangat beracun. Kalau naga belum tentu beracun. Kalau kobra itu kalau sekali masuk langsung beracun. Jadi negara aja susah ngaturnya itu kalau kobra. Kalau naga gampang itu kan. Kalau kobra itu kan susah diatur itu. Soalnya slip gigit gitu. Jadi banyak dengan 9 naga. Jadi 9 kobra itu. Jadi programnya itu program-program itu tadi tuh 9 bahan pokok.
untuk keperluan umat lah, keperluan hidup hari-hari. Programnya retail gitu. Dan saya juga ada beberapa menggandeng perbankan. Jadi menggandeng ada Bank BSI, ada beberapa bank lah atau bank daerah di masing-masing daerah gitu. Nah, program saya ini sekarang kalau di Sumatera Raya itu lagi booming. Saya tuh kalau di grup LPNU itu nasional orang yang paling aktif nomor satu se-Indonesia. Betul nggak Ketua? Jadi se-Indonesia pokoknya nggak ada yang nggak kenal LPNU, nggak kenal saya tuh nggak mungkin. Gitu kan. Karena se-Indonesia itu yang paling hidup LPNU itu paling gerak ya cuma saya mengalahkan ketua umumnya. Jadi ketua 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 LPNU-nya itu PB itu Theovan itu junior saya. Di HPN itu junior saya. Jadi saya itu waketum HPN ya tapi versinya beda dengan versinya Theovan. Kalau kita versi yang lain yang secara salah gitu. Nah, kalau Theovan itu sebagai ketua LPNU, tapi beliau malah justru ya dibilang jarang aktif. Kebanyakan justru saat ini yang aktif tuh Jawa Barat, saya lihat tuh Sumatera Selatan, Lampung itu yang aktif itu. Terus Bengkulu, Jawa Tengah udah jelas tuh. Jawa Tengah tuh sampai punya bankan sendiri, punya bank NU namanya itu. Banyak bank NU, bahkan kekayaannya kalau nggak salah sudah lebih daripada 0,5 triliun kalau nggak salah. Itu. Nah itu ya Jawa Tengah, terus Jawa Timur juga. Jawa Timur juga LPNU-nya jalan tapi sebagian daerah-daerah. Gitu. Jadi kalau yang daerah-daerah mungkin Sulawesi, Kalimantan ada juga yang jalan tapi sebagian ada yang nggak jalan gitu. Tapi kita bagaimana sekarang itu kita hidupkan ekonomi umat, apalagi ekonomi warga Nahdiyin. Jadi kita mulai bergerak, ya kan? Ya jangan cuma istilahnya itu apa ya, hangat-hangat tai ayam ya. Kadang-kadang nanti lagi punya semangat, bangkit. Itu kan sudah kebiasaan Nahdiyin. Jadi ntar bangkit, ntar down lagi, ntar bangkit, ntar down lagi gitu. Jadi kenapa saya itu apa sekarang itu dari Banser terus saya pengen mengurusin ekonomi Nahdiyin itu karena saya tuh terpicu masalahnya selalu di NU itu punya cap yang agak buruk di bidang ekonomi. Jadi kalau di luar sana itu bahwa NU itu ya dikategorikan miskin. Karena nggak tahu sebenarnya NU itu banyak yang kaya. Gitu. Bahkan ketua LPNU di Jawa Barat ini, ketua LPNU Kuningan itu orang kaya. Ketua LPNU Kuningan itu namanya Kang Yayan itu sahabat saya. Itu yang punya bus Lur Agung Jaya. Busnya aja ribuan unit. Gitu. Banyak yang kaya. Cuma karena capnya jeleknya NU itu miskin, ekonominya rendah itu karena yang dilihat itu yaitu Banom yang sempat saya dudukin, yaitu Ansor Banser. Jadi yang dilihat di luaran sana, NU itu yang dilihat adalah Banser. Ya kalau yang dilihatnya Banser, ya miskin. Itu. Karena khidmatnya Banser itu mengabdi, berkhidmat kepada ulama dan NU. Gitu ya, apa yang dikatakan ulama, apa yang dititahkan oleh ulama pasti Banser akan patuh. Jadi saya ingin merubah wajah itu. Jadi saya itu sebagai kader Banser, saya nggak mau dikatakan Banser itu miskin. Loh saya ini Banser kok, saya nggak miskin kok, gitu kan? Saya Banser, saya nggak miskin. Orang Banser ngawal kiai, saya juga ngawal kiai. Saya juga kerjanya ngawal kiai. Saatnya saya bisnis, saya bisnis. Saatnya khidmah, saya khidmah. Saya ngawal Abah Lutfi, mau ngawal semua para kiai. Iya, saya seperti Banser, ya tetap seperti Banser, seperti yang lain. Wong saya diklat Banser juga ikut diklacar seperti normal, nggak ada diprioritaskan. Gitu. Jadi normal saya juga sebagai kader Banser normal dari diklacar, ya Susbalan, diklatsus ya normal, nggak ada diprioritaskan. Jadi saya ini Banser dan saya nggak mau dikatakan saya miskin, gitu. Yuk, harus kaya. Banser juga harus kaya, Ansor kaya, Fatayat harus kaya, Muslimat harus kaya. Karena kekayaan itu menunjang sarana kita untuk ibadah. Betul nggak, Bro Yai? Coba kalau kita nggak punya uang, nggak punya apa, mau khidmah kita, contoh Banser, kita mau khidmah, mau ada misalnya ngepam di acara kiai, gitu. Nah, berangkat ngepam, anak istrinya di rumah, anaknya nangis, susu anaknya belum kebeli. Pasti isinya gerundel kan? Istrinya marah. Kenapa? Kamu sibuk ngepam, sibuk ngurusin kiai sedangkan di rumah yang tanggung jawab dari Allah kamu nggak kasih makan. Tanggung jawab yang utama itu kan keluarga, bukan kiai.
keluarga dulu yang dititipkan Allah kepada kita itu anak apa? Anak istri kita dulu. Baru kita khidmah kepada guru, pada para kiai, ya, para habaib, ya gitu. Jadi saya mau merubah wajah itu bagaimana seorang Bano itu dan ekonominya maju gitu, mengikuti contohnya di organisasi sebelah. Kebetulan saya tuh sangat dekat dengan organisasi yang lain, Persis, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena saya sendiri juga pernah kuliah di Muhammadiyah, pernah sekolah di Muhammadiyah. Jadi saya tahu manajemennya gimana Muhammadiyah begitu. Jadi bagaimana kita bisa ngubah wajah NU yang katanya miskin, itu tidak yang seperti mereka apa sangkakan gitu. Bahkan gimana bilang miskin? Banser itu Erick Thohir juga banser itu. Kekayaannya lebih daripada 5 triliun gitu kan. Banyak banser yang kaya itu kan. Ya cuma kebanyakan individunya gitu. Saya maunya itu seluruh umat Nahdiyin itu sejahtera dalam ekonominya begitu. Jadi baik pun itu dari tingkat ranting MWC sampai tingkat PC, tingkat PW sampai ke PB. Jadi jangan apa kayanya untuk sendiri. Nanti saya akan jelaskan tentang program-program yang saya jalankan itu selain punya keuntungan buat saya, punya keuntungan sangat besar buat umat. Jadi bagaimana umat mempunyai pendapatan, terus kebutuhan-kebutuhan yang selama ini sulit bisa mudah, bisa gampang, nggak kesulitan. Nah, contohnya ada 9 bahan pokok yang selama ini sulit. Itu. 9 bahan pokok yang sulit saat ini kan semuanya sudah tahu, itu minyak goreng. Itu paling sulit selama ini pernah langka gitu. Minyak goreng itu paling sulit daripada bahan pokok yang lain karena itu kebijakannya tidak ngikutin pemerintah. Jadi pemerintah sendiri pun tidak bisa mengatur kebijakan program minyak goreng. Karena pemerintah sendiri bahkan berutang sama perusahaan minyak goreng sampai 3, sekian triliun. Mungkin Bapak kan para kiai tahu lah sampai menterinya pun dipanggil KPK kan gara-gara minyak goreng. Jadi nggak ada. Jadi minyak goreng itu tidak ikut program pemerintah pun nggak bisa ngatur programnya karena itu yang ngatur 9 Kobra tadi. Jadi yang punya program itu 9 Kobra gitu. Jadi saya tertarik dengan minyak goreng itu saat ada kesulitan minyak goreng. Jadi waktu itu saya kira-kira 1 tahun lalu itu udah baru saya berpikiran gimana caranya supaya warga Nahdien itu gampang dapatin bahan 9 pokok, khususnya minyak goreng itu, gitu loh. Dengan gimana pun caranya saya harus bisa bisa dapatkan barang itu untuk umat saya. Ya, jangan jangan sampai kita kalah dengan apa namanya warga lain gitu. Nah, jadi supaya untuk bisa menyikapin, bisa dapatkan barang itu lebih gampang dan mudah, ya saya harus masuk ke lingkungannya mereka gitu. Ya saya masuk ke lingkungannya Sembilan Naga gitu. Ya untuk PBNU sendiri yang main dengan Sembilan Naga, program apa namanya itu eh, produk-produk 9 bahan pokok itu, ya satu ada Nusron Wahid dan ada saya. Hanya itu aja yang pemainnya. Kalau yang lainnya ya hanya sebatas ya gitu-gitu aja, nggak mungkin bisa masuk ke Sembilan Naga itu memang sulit. Nah, saya itu mencontoh programnya Mbah Wahab dulu. Mbah Wahab itu pengen tahu programnya komunis. Mbah Wahab sengaja mau tahu, sengaja masuk ke dalamnya, pengen tahu programnya komunis, apa yang mau dilakukan komunis. Nah, Mbah Wahab tahu, baru dia bisa punya pencegahannya. Gitu. Saat ada programnya dulu ada namanya Masumi. Begitu juga kan orang NU pernah juga ditipu sama Masumi. Itu Mbah Wahab juga pengen tahu pergerakannya Masumi gimana. Dia supaya ada penangkalnya. Sama dengan yang saya lakukan. Bukan saya itu menjadi anteknya Sembilan Naga, bukan. Jadi saya masuk ke kalangan mereka supaya saya dapatkan program produknya dia itu ya supaya tahu untuk kebutuhan warga saya, umat saya, warga Nahdiyin itu bisa ikut juga mencicipin lah rasanya keuntungannya dari barang yang selama ini kita konsumsi itu yang setiap hari kita konsumsi ini warga NU yang jumlahnya 150 juta itu mengkonsumsi produknya yaitu tadi itu 9 Kobra tadi semua se-Indonesia bahkan di negara-negara lain juga rata-rata yang dimakan oleh warga Nahdiyin itu ya produknya 9 Naga itu. Nah jadi itulah saya
tertarik bagaimana saya bisa bikin bisa masuk ke mereka, bisa punya apa namanya, eee, kemampuan untuk menciptakan keuntungan di warga Nahdliyin, gitu. Khususnya di bidang 9 bahan pokok minyak goreng. Nah, saya sudah 1 tahun lebih, sebelumnya background saya itu adalah seorang developer properti, seorang kontraktor, bahkan usaha saya sendiri yang selama ini sudah puluhan tahun saya bidangin, itu saya sementara ya jalan tapi saya suruh ngurusin orang saya. Jadi saya fokus ngurusin di 9 bahan pokok itu dan alhamdulillah saat ini sudah dari 100% yang saya jalankan itu ya sudah 60% yang berhasil. Memang usahakan nggak semua dari 100 yang kita bikin 100 kita sukses, belum tentu. Jadi bisa juga yang sukses ikatan bagus itu 60% sudah bagus itu. Dan alhamdulillah sekarang 60%-nya sudah berhasil. Gitu. Dan saya sangat fokus. Jadi saya itu orangnya sangat fokus dan nggak peduli. Apalagi untuk khidmah di NU, saya itu mau siapapun, saya itu banyak dihujat, dihantam, diserang. Ya sesama kita kader NU, sama pengurus-pengurus NU. Tapi saya nggak peduli, asalkan yang jemprit saya itu atau yang ngelarang itu bukan ketua umum PBNU, ya, bukan roisnya PBNU, bukan apa namanya sekretarisnya PBNU, saya terabas terus, saya tabrak terus. Karena saya tahu persis aturan di PBNU itu saya tahu persis. Gitu. Jadi saya nggak pernah peduli itu karena saya sebelum sukses saya belum akan berhenti. Di Jawa Barat sendiri aja saya banyak yang nggak suka, banyak juga yang menyerang dari Jawa Barat sesama orang Jawa Barat sendiri gitu. Padahal saya pengurus Jawa Barat ketua, tapi banyak juga yang nggak suka gitu. Tapi 80%-nya banyak yang suka. Jadi saya tetap untuk apa fokus supaya ekonomi umat itu jalan dan alhamdulillah sekarang jalan. Bahkan saya sekarang sangat diidolakan di kalangan grup NU lah se-Indonesia. Bahkan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang lain seperti contohnya Indomarko sudah ngajak kerja sama saya, ya kan? Sasa Group, terus perusahaan minyak besar terkenal lah di Indonesia ini namanya BW Land Station, BW Group itu sudah ngajak kerja sama. Sinarmas juga ngajak kerja sama dengan saya. Jadi karena kegigihan saya itu alhamdulillah sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sudah ngajak kerjasama. Bahkan Indomarko, Indo Group itu lagi sekarang ini lagi fokus sama saya untuk bikin program namanya itu warung mini apa Nusantara, namanya Warminu. Ya, lagi bikin Warminu sama eh, Warmimas, Warung Masjid Indonesia. Warung Masjid Indonesia. Jadi lagi bikin program itu. Jadi untuk memberdayakan pengurus masjid untuk tapi belanjaannya harganya juga lebih murah daripada jualannya Indomaret. Indomarko itu induknya Indomaret, induknya Indogrosir, induknya Superindo itu Indomarko PT-nya. Induk pusatnya namanya Salim Group, Indofood, satu grup tuh. Jadi punyanya Lim Slyong. Sekarang diwariskan anaknya namanya Antoni Salim. Kebetulan saya juga kenal sama beliau, dikenalkan oleh Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulhas. Jadi saya dekat dengan apa Antoni Salim, Jokari Zulhas itu. Gitu. Jadi sekarang Indomarko tuh punya program melalui Indogrosir kerjasama dengan Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, terus Bank BSI. Jadi yang tanggung jawab Indomarko ada program CSR disalurkan oleh bank-bank tersebut lewat Indomarko. Indomarko yang membina UMKM ini satu kabupaten tuh kalau nggak salah 20 orang lebih. Jadi insya Allah nanti akan saya masukkan melalui EBC itu dikelola oleh EBC atau salah satu pengurus-pengurusnya. Jadi nanti produknya, barangnya, warungnya itu dari CSR-nya yang disalurkan melalui Indomarko ke apa namanya kita warga Nahdien itu. Itu pun program itu nanti dikombinasi dengan program-program yang sudah saya jalankan 1 tahun ini. Jadi program saya jalankan itu program minyak goreng, Ketua. Jadi programnya mungkin Ketua sudah tahu. Jadi saya itu juga salah satu pendiri eh, paket apa namanya usaha pom minyak goreng. Jadi kalau Pak Royai
tahu POM, POM ini yang jualan POM ini pakai POM apa minyak goreng dengan POM ini, itu saya pendirinya se-Indonesia. Jadi yang lain pada ngikut, pada ngikut, pada ngikut. Jadi 1 tahun lebih yang lalu saya bikin program jualan minyak goreng pakai POM. Sebelumnya orang jualan pakai apa bensin, BBM pakai POM. Jadi saya lihat pada pada nggak jalan pakai bensin karena susahnya stok gitu, susahnya barangnya, susahnya minyaknya. Jadi saya gimana saya bikin program karena saat itu minyak goreng susah. Jadi saya bikin program lah apa namanya paket usaha POM minyak goreng. Dan alhamdulillah saat ini sudah sampai ke Sumatera Raya, Jawa Barat dan mana-mana dan banyak yang niru juga. Tapi kan yang niru ini ya KW-KW, banyak juga yang gagal di masalahnya minyak tadi. Jadi minyaknya itu kan kalau nggak segampang orang yang dibayangkan, sulit karena tadi itu, karena urusannya sama 9 kobra itu. Jadi nggak semua orang bisa, sulit gitu. Jadi kalau di NU itu saya, Nusron, Wahid itu bisa gitu. Karena setahu saya belum ada yang lain saya lihat se-Indonesia belum ada yang jalankan itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih daripada 1.000 titik saya punya apa namanya binaan Pomigor itu dan alhamdulillah Indomarko mengajak kerjasama lagi dengan program Warmino itu jadi menggandeng pom-pom binaan tadi itu termasuk menggandeng nanti itu PC-PCNU se-Indonesia menggandeng apa namanya MBC-MBC NU di daerah-daerah dan bukan program Indomarko itu baru, sebenarnya sudah lama kerjasama dengan PBNU Ketua. Jadi sudah lama, cuma PBNU nggak jalankan. Terus kerja program itu saya adopsi, saya ambil alih Indomarna. Itu tadi yang sudah berjalan binaan saya POM Migor itu sudah ada 1.000-an titik, itu 60%-nya alhamdulillah berhasil. Jadi rata-rata pendapatan mereka itu per POM itu jualan minyak goreng itu paling sedikit 4 juta, ada yang sampai 10 juta per bulan gitu ada yang 10 juta ada yang lebih ada yang 4 juta rata-rata yang 4 juta 5 juta itu rata-rata pendapatannya usaha Pomigoro yang sudah berjalan yang menggunakan POM itu dan saya kerjasama dengan ada beberapa perusahaan besar lah perusahaan minyak yaitu ada Wilmar ada Sinarmas ada apa namanya Inkasi Raya Nabati ada ini lagi mau kerjasama lagi dengan GW itu jadi ada beberapa perusahaan besar minyak saya kerjasama. Jadi nanti selanjutnya saya maunya itu di Tasikmalaya itu ya kita bisa jalankan program-program ekonomi umat dengan ekonomi apa namanya itu yang khususnya retail lah untuk kebutuhan sehari-hari 9 bahan pokok gitu. Jadi yang sekarang di Sumatera itu dari program minyak sudah jalan ke program tadi dengan Indomarko dan kemarin sudah saya urus juga programnya dengan pupuk Usri. Jadi saya itu bertekad supaya binaan-binaan saya yang selama ini jalan dengan minyak goreng, jadi bukan hanya untuk jualan minyak goreng itu saja. Jadi saya akan bagaimana pendapatannya itu lebih besar lagi. Ya kemarin di Sumatera saya kerjasama dengan Pupuk Sri, Pupuk Indonesia. Kebetulan kan pengurusnya Sri itu yang mengarisnya itu ketua PWNU Sumsel dan vice presidennya itu ketua PW LPNU Sumsel. Jadi saya urus kerjasamanya. Jadi warga-warga binaan saya itu alhamdulillah sudah bisa jualan pupuk juga. Sekarang dengan Indomarko. Jadi pokoknya saya punya target binaan-binaan saya itu 1 hari harus berpenghasilan minimal 400 sampai 500 ribu per hari. Itu tekad saja. Karena saya sudah tekad saya nggak akan mundur lagi. Saya terus akan jalan. Siapapun yang akan hadangin saya pasti akan saya tabrak. Saya nggak peduli. Dan program itu sudah diketahui oleh PBNU sudah lama. Bahkan PBNU memberikan support, memberikan restu. Kayak kemarin waktu itu saya kesulitan untuk menghadapin apa namanya eh, yang tadi itu 9 kobra itu ya saya konsultasi ke PBNU. Jadi supaya minta jalan keluarnya gitu. Jadi insya Allah lah. Jadi kalau program untuk umat ya untuk kemaslahatan jadi nggak akan mungkin PBNU itu akan ngarang kecuali ya kita programnya yang menipu rakyat ya pasti. Tapi kalau untuk kejaksaan umum insya Allah saya akan support karena saya sudah menjalankan sendiri sangat ada pot lah gitu. Walaupun memang PBNU kita kalau kita minta bantuan duit ya nggak mungkin bisa gitu. Tapi kalau hanya untuk memberikan dukungan ya insya Allah beliau akan apa ketua-ketua di
pengurus PB itu akan bantu itu. Karena saya itu pengennya itu wajah NU itu berubah, apalagi khususnya di Banom-Banom. Jadi saya itu nggak mau lagi yang dikatakan tadi itu saya ada apa yang saya cermati itu di bahasanya ketua PWNU itu apa Purno. Jadi bahwa apa namanya tadi itu maknanya intinya itu tadi tuh apa namanya jangan dikasih apa ikannya, kasih pancingnya. Contohnya tadi ada kisahnya para sahabat yang dikasih istri, dikasih hibahkan hartanya, dia nggak mau. Dia maunya apa? Dia mau taunya lahan. Dikelola menghasilkan uang. Berarti kan dia mau berusaha dikasih minta pancingnya, bukan mau ikannya kan? Kalau dikasih ikannya sekali makan habis. Kalau kasih pancingnya bisa buat mancing lagi. Jadi dikasih programnya, usahanya, apa dibantu, dibimbing usahanya, itu programnya dikasih itu. Maksudnya begitu dan saya nggak mau lagi apa di NU itu istilahnya apa kita itu sudah sangat jelek lah. Setiap acara itu tadi tuh tangan di bawah itu. Dia tuh maunya NU tuh tangan di atas. Tadi kan Ketua Tanfis bilang kan, Ketua Tanfis tadi udah bilang Ketua BCNU. Kalau bisa NU itu tangan di atas, memberi, bukan begini terus. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun tuh NU itu kerjanya apalagi kita jujur aja di kader di Ansor Banser itu. Isinya minta aja kerjaannya PMII. Saya tahu persis itu kerjanya karena saya di situ semua gitu. Kerjaannya ya begini tangan di bawah. Saya nggak ada lagi di Kota Bogor. Alhamdulillah sejak saya jalan menjadi pengurus ekonominya NU di LPNU Kota Bogor sekarang nggak ada. Jadi LPNU pokoknya Kota Bogor tahu sendiri kalau Jawa Barat itu paling sulit orang untuk diajak iuran untuk biaya acara. Paling sulit. Alasannya para kiai itu muter-muter begitu. Kiai, ini ada acara nih. Oh, ntar dulu saya lagi nyetir. Ntar dulu saya lagi ini nih, isi pengajian dulu. Muter-muter, muter-muter. Habis itu ngilang. Tapi nanti kalau begitu acara dia mau maunya paling depan sekali. Walaupun paling eksis. Jadi seolah-olah jadi pahlawan. Betul nggak seperti itu? Kebanyakan begitu. Tapi giliran diajak iuran duit, muter-muter-muter ngilang dia. Gitu. Nah jadi sekarang kalau di Alhamdulillah di Kota Bogor itu ya pokoknya setiap ada acara karena saya sudah kasih apa namanya saham lah. Jadi dari usaha yang saya gelutin untuk wilayah di Bogor Raya itu, jadi saya sisihkan. Jadi dari keuntungan ketua saya kasih sekian persennya sahamnya. Jadi setiap acara apapun kayak acara PDP KPNU butuh uang 45 juta. Ya udah nih saya kasih 35 juta. Sisanya tambahin ketua Tanfits. Tambahin. Jadi setiap acara, jadi setiap bulan saya kasih uang gitu. Jadi saya nggak mau lagi, jangan pernah ada proposal yang keluar, pasti saya sobek-sobek. Kalau tahu saya mau Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, kalau proposalnya ngecrek ada saya sobek di situ. Gitu. Pasti saya sobek. Banser bikin acara dengan lambangnya lah, ya kan, mempunyai kesejukan, ya kan, mempunyai kesejukan, keterangan untuk masa depan. Jadi kita bagaimana bisa berekonomi untuk mensejahterakan umat, bisa sama-sama kita maju, bisa sama-sama kita apa namanya menikmatin apa namanya itu eh, apa namanya ya kemakmuran lah gitu. Jadi nggak ada kesenjangan ekonomi gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa apa namanya itu sekedar sharing aja lah, sharing diskusi, ya kan, tukar pengalaman. Mungkin ada yang mau tanya, nanti bisa tanya ke saya apa keluhannya. Itu mungkin ada juga yang lebih berpengalaman dari saya. Saya yakin lebih berpengalaman dari saya karena saya mungkin lebih junior daripada para kiai gitu. Tapi insya Allah kita bisa saling tukar pengalaman gitu. Oke, silahkan kalau ada itu ketua bisa dipandu. Ya.